Hai guys, kembali lagi dengan Iro Up to Date. Sambil rebahan, enaknya ngadoin review film dari aku ya. Ups, tapi sebelumnya bantu aku dong buat subscribe, like, serta komennya agar aku tambah semangat lagi nih buat nge-review film-film yang lain. Film yang berasal dari Thailand ini rilis di tahun 2024. Berjudul How Make Millions Before Grandma Dies. Di suatu hari, diyakini di mana ada tradisi hari bersih makam. Disitulah semua keluarga berkumpul, turut membersihkan makam serta sembahyang kubur demi mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Kisah ini menyuguhkan kebersamaan keluarga yang jika dilihat adem, ayem, tentram, serta bersahaja. Ketika seorang nenek dengan nama Mengju dipanggil Amah bersama 3 anaknya, yaitu Siu, Sia, Soi, menemani berdoa di depan makam. Namun makam sedang didoakan itu ternyata bukan makam leluhurnya. Ketika ditanya oleh Ibu M, yaitu Siu, ternyata Amah sengaja berdoa di makam orang kaya agar keinginannya mempunyai makam luas terkabul. Di makam leluhurnya mereka sibuk mulai bersih-bersih makam. Amah meminta M untuk menabur bunga meski wajah M cemberut. Tidak suka diganggu karena sedang bermain game. Namun permintaan Amah tetap dilakukan oleh M. M mulai menabur bunga di atas makam dengan asal-asalan. Amah yang melihat itu marah, kemudian Amah naik ke atas makam. Disitulah Amah mengajari cara menabur bunga yang baik. M yang menganggap dirinya tugasnya telah selesai, dia pun akhirnya turun dari makam. Kemudian bermain game lagi. Amah yang masih merapikan bunga tiba-tiba terpeleset jatuh tersungkur ke bawah. Amah pun langsung dibawa ke IGD oleh anak-anaknya. Saat itu, yang mau menemani Amah untuk pemeriksaan hanya Ibu M. Yang lain termasuk M beralasan mengerjakan sesuatu. Di malam berikutnya, sepulang dari bekerja, Ibu M mendapati M sedang online mabar game. Karena mengetahui ibunya pulang, M pun merayu ibunya kembali untuk dibelikan komputer baru. Ibu M langsung menolaknya sambil menagih ke M yang katanya akan memberikan uang selepas dari putus sekolah demi karirnya menjadi gamer terkenal. Tanpa ditanya, Ibu M menginfokan kondisi neneknya setelah tahu hasil USG keluar, bahwa ternyata Amah mengidap kanker stadium akhir. Ibu M meminta M untuk tidak memberitahu penyakitnya kepada Amah dan meminta dirinya untuk sering mengunjungi Amah. M mengunjungi rumah Ageng karena Mui sepupu M mengirimi pesan kepadanya. M kemudian diminta untuk mengecek TV yang sempat error di rumahnya. Di sana, M melihat aktivitas Mui yang rajin merawat kakeknya yang sedang sakit. Ageng pun akhirnya meninggal dunia, tapi M tidak mendapatkan warisan apa-apa dari Ageng. Justru yang mendapatkan warisan adalah Mui. Sebagian harta Ageng serta rumah diberikan kepada Mui, melebihi dari warisan untuk anak-anaknya sendiri. Tanpa berpikir panjang, M pun akhirnya berani memasarkan rumah milik Amah melalui media sosial. Mulai kini, M menghabiskan waktunya menemani dan bertekad bulat untuk merawat neneknya. Awal mulanya M berat mengambil hati Amah, namun lama-kelamaan hati Amah pun dulu dibuat oleh M, sehingga M diizinkan untuk tinggal bersamanya. Ceritanya mulai dari sini kebersamaan M dengan Amah. M yang terinspirasi dari Mui agar mendapatkan warisan rumah seperti yang Mui dapatkan. M pun semangat memutuskan untuk merawat neneknya serta mengikhlaskan berhenti menjadi pemain game. Suatu ketika M menemani Amah berkunjung ke rumah bestinya. Di sana, M mendengarkan Amah sedang bercerita kepada bestinya kalau dirinya sama-sama mempunyai penyakit kanker. Pagi-pagi Ibu M sudah berada di rumah Amah. Ibu M menyempatkan diri untuk pergi ke rumah Amah karena memang di hari Minggu adalah hari berkumpul keluarga. Ibu M menyiapkan makanan serta merapikan ruangan. Di sela-sela merapikan ruangan, Ibu M menyempatkan diri untuk membuka kulkas. Di dalam kulkas ternyata banyak makanan menumpuk serta makanan basi. Disinilah Ibu M marah kepada Amah karena ini yang menyebabkan menjadi sakit perutnya Amah. Kumpul bersama anak-anaknya itu adalah hal yang paling membahagiakan bagi Amah. Pada saat Amah mengajak Kiang dan Soi untuk bermain kartu, mereka menolaknya. Alasannya Kiang adalah ingin mengantar Rainbow kursus bahasa Inggris, sedangkan Soi tidak diperbolehkan oleh Kiang. Alasannya agar Amah beristirahat. Disitulah Amah kecewa, sehingga Amah memberitahukan kepada mereka bahwa Amah sudah mengetahui sakit yang dideritanya.
Mereka pun terkejut. Akhirnya Amah pun terus terang bahwa M lah yang memberitahu. Amah tidak mau Siu tidak bekerja gara-gara Amah, sehingga M memutuskan untuk menggantikan ibunya menemani kemoterapi. Atas permintaan M, Mui pun mengantarkan Amah ke rumah sakit untuk menjalankan kemoterapi pada siklus pertama. Semakin hari semakin melemah tubuh Amah, sehingga M melarang Amah untuk berjualan bubur lagi. Disitulah tugas M mengasihi Amah. Dengan usahanya M merawat dan menyeka Amah serta menggendong Amah agar Amah tidak merasa sendiri lagi. M selalu ada di samping Amah. Soi yang tiba-tiba datang memasangkan besi untuk pegangan Amah di kamar mandi. Saat Soi di luar akan memetik buah delima, Amah pun melarang Soi untuk memetiknya. Soi beranggapan kepada Amah kalau Amah pilih kasih bahwa delima itu untuk Kiang. Namun Amah tidak menjawabnya kalau delima itu untuk diberikan kepada siapa. Soi pun akhirnya tidak jadi memetik. Dia menuju ke dalam rumah sembari membuka lemari dapur. Soi yang sikapnya lucu selalu menghibur Amah, tapi pengangguran menjadikan Amah memikirkan terus-menerus nasib Soi. Kedepannya akan seperti apa untuk Soi. Kiang datang menjemput Amah, M ikut bersama mereka. Rayuan Kiang untuk mengajak Amah tinggal di rumahnya belum dijawab oleh Amah. Kiang mengajak Amah jalan-jalan menaiki kereta api untuk berpariwisata ke tempat ibadah. Betapa sedihnya Amah saat mengetahui dirinya tidak masuk dalam daftar doa Kiang. M pun menjadi greget melihat Kiang yang tidak peduli dengan Amah di doanya. Namun sebaliknya justru Amah mendoakan anak cucunya agar selamat dan berbahagia selamanya. Hingga akhirnya Amah menjawab keinginan Kiang agar Amah tinggal di rumahnya akhirnya kandas. Amah menolak dengan alasan tidak mau menjadi beban anaknya. Sepulang dari tempat ibadah, Amah manja kepada M soal kakinya sakit dan minta dibelikan sepatu oleh M. Akhirnya M mengajak Amah ke toko sepatu. Di situ Amah diminta oleh M untuk mencoba sepatu-sepatu baru yang kiranya cocok untuk Amah. Efek samping dari kemoterapi membuat rambut Amah menjadi rontok. M menghibur Amah untuk tidak perlu khawatir, meskipun botak, Amah tetap cantik dan menggemaskan. Amah mengajari M untuk memasak bubur agar kelak bisa pandai dan bisa menjual bubur. Malamnya, Amah dan M bermain kartu. Mereka saling berlomba menjadi pemenang. Amah senang ketika ada M berada di dekatnya. Amah bercerita kepada M bahwa dirinya merasa kesepian selama ini. Hari Minggu telah tiba. Amah seperti biasa menunggu kedatangan anak-anaknya datang ke rumahnya. Kiang sepertinya marah karena Amah telah menolak untuk tinggal di rumah Kiang. Amah menyuruh M untuk memasukkan kembali makanan di dalam lemari. Setelah melihat ada kaleng yang kosong di atas meja, Amah pun terkejut karena uang yang ada di dalamnya hilang. M menunjukkan CCTV kepada Amah, ternyata yang mencuri uang adalah Soi. M pergi menemui Paman Soi di apartemennya. Saat itu Paman Soi kaget kepada M karena M sudah berada di depan pintu rumahnya. M mengatakan kepada Paman Soi bahwa uang yang ada di kaleng milik Amah itu adalah hasil dari penjualan bubur oleh Amah. Soi mengatakan kepada M bahwa utangnya 1 juta baht itu harus dilunasinya. Beberapa saat kemudian M memberikan perak murni simpanannya kepada Paman Soi. Barangkali bantuannya dapat mengurangi hutang Paman Soi. Saat di rumah, M berbohong kepada Amah jika Paman Soi pergi keluar kota untuk bekerja. Dikala Amah sedang mengobrol dengan M, di luar ada yang memanggil-manggil. Ketika didatangi oleh Amah yang dikira tamu debt collector yang mencari Soi, ternyata bukan mencari Soi. Namun itu adalah orang yang akan memberi rumah Amah. Setelah ditanya oleh Amah, itu info dari mana? Ternyata dari M yang telah memasarkan rumahnya melalui media sosial. Amah pun memberitahu kepada orang itu bahwa rumahnya tidak akan dijual. Kemudian orang itu pergi meninggalkan rumah Amah. Amah memberikan kemeja putih kepada M sebagai ungkapan terima kasih yang selama ini merawatnya. Amah berharap M dapat bekerja setelah pengobatan di siklus terakhir Amah. Namun di sisi lain, M tidak yakin dapat bekerja karena banyak pesaingnya, sehingga dia menolak permintaan Amah. Dan M memohon kepada Amah agar dia tidak mengusirnya. Buah delima itu akhirnya dipetik oleh Amah. Amah memberikannya buah delima itu kepada M dan mengatakan kepada M bahwa buah delima itu milik M
sewaktu masih kecil. Namun M tidak ingat. M berpesan kepada Amah sewaktu kecil bahwa buah delima itu hanya untuk M, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dengan ditemani M, Amah mengunjungi rumah kakaknya yang kaya raya dan rumahnya seperti hotel. Amah meminta kepada kakaknya agar kakaknya memberikan uang untuk Amah. Uang itu nanti akan digunakan untuk membeli tanah pemakaman. Kakak Amah menolak dan hanya berkata, "Mintalah uang itu kepada anak-anakmu." Amah pun akhirnya pulang dengan kekecewaan besar terhadap sikap kakaknya yang tidak memberi uang kepadanya. Padahal di zaman waktu kecil, Amahlah yang merawat orang tuanya dan sampai orang tuanya meninggal. Warisan pun Amah tidak mendapatkan sepeser pun karena warisan diberikan kepada kakaknya. Sungguh malang hati Amah ketika meninggalkan rumah kakaknya sendiri yang tidak mau membantunya. M memberitahu Amah, orang mati mereka hanya mati, akan menjadi tanah atau air. Saat mati pun tidak ada lagi kaya atau miskin. Menurut Amah, jika makam luas maka keluarga pun akan lebih mudah berkumpul. Setelah Amah diperiksa oleh dokter, Ibu M dan ditemani M dipanggil oleh dokter untuk masuk ke ruangan. Di sana dokter memberitahu kepada mereka bahwa Amah tidak ada kemajuan untuk pengobatannya. Sehingga dokter menyarankan kepada mereka agar Amah melakukan pengobatan di rumah saja. Dan untuk kemoterapi pun tidak dilanjutkan lagi. Untuk pengobatan, dokter hanya mengobati gejalanya saja. Tangisan Ibu M tak terbendung. Ibu M hanya bisa menjawab, "Nasi sudah menjadi bubur." Amah yang kuat tidak menangis sama sekali. Dia sudah bisa beradaptasi dengan penyakitnya yang dideritanya. Di suatu malam, Amah mengigo dan memanggil nama orang tuanya yang sudah meninggal. Sepertinya Amah sedang merasakan kesakitan yang begitu dalam. M yang langsung terbangun dan inisiatif langsung dibawanya ke rumah sakit. Kiang pun datang menjenguk Amah. Namun sebelum masuk ke kamar, Kiang memanggil Siu untuk keluar dari ruangan. Di sana Kiang malah menanyakan posisi akta tanah ada di mana. Padahal Amah belum meninggal. Karena nggak mau berlarut dan berdebat dengan Kiang, Siu memberitahu bahwa akta tanah berada di lemari di rumah Amah. M yang melihat ibunya ditanya-tanya oleh Kiang, meminta ibunya agar menolak saat Kiang meminta tanda tangan kepada Amah. Ibu M menyuruh Soyu untuk memindahkan kepemilikan rumah atas nama Amah menjadi atas nama Soyi. Ibu M memberitahu M bahwa rumah itu adalah untuk Soyi. Ibu M mengurus administrasi kepulangan Amah. M diminta untuk mendorong kursi roda. Disitulah M protes kepada Amah, kenapa Paman Soy yang pecundang itu justru yang lebih disayang oleh Amah. Sesaat Amah tidak menjawab, hanya terdiam. Kemudian Amah berusaha menjawabnya. Dan jawabannya itu adalah Soy tidak bisa mengurus dirinya sendiri sehingga diberikan rumah. Amah pun memberi pernyataan kepada M kalau dirinya sudah tidak punya apa-apa lagi. M marah kepada Amah. Kenapa bukan dirinya yang menjadi pertama yang Amah sayangi? Padahal M merawat Amah dengan baik. Kemudian M meninggalkan Amah sendirian. M masih kesal kepada Amah karena bukan dirinya yang pertama. M menginfokan kepada ibunya tidak ingin lagi ke rumah Amah. Lalu Ibu M mengatakan, "Kamu sama halnya dengan Paman Kiang." Ibu M memberitahu kepadanya bahwa dirinya tidak menginginkan rumah, melainkan karena rindu kepada Amah. Ibu M merasa seperti itu karena pernah ditinggal oleh M, jadi dia merasa sendiri di dalam rumah. Sehingga Ibu M sekarang sadar bahwa dirinya butuh seseorang yang menemaninya di rumah. Rumah Amah akhirnya terjual. Soy tidak membawa Amah bersamanya, namun Amah malah dimasukkan ke dalam panti jompo. M yang telah mengunjungi Amah menahan tangis, tak tega melihat Amah yang sedang berbaring di atas ranjangnya. Kemudian M mengajak Amah untuk tinggal bersama Ibu M di rumah mereka.
Amah pun akhirnya menyetujui permintaan M. Di hari tahun baru Imlek, Kiang datang bersama anak istrinya ke rumah Siu. Meskipun Kiang sempat tidak mau ketemu dengan Amah, namun hati kecilnya mengatakan Kiang ingin bertemu dengan ibunya. Akhirnya, berkat M dan istrinya, Kiang pun memberanikan diri untuk menemui Amah. Kiang merasa sedih ketika melihat Amah yang tengah berbaring di atas ranjang. Amah sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dengan kondisi tubuhnya yang melemah, dia hanya bisa merespon dengan jari ketika Kiang memegang tangan Amah. Rumah Siu disulap menjadi seolah rumah sakit. Dengan bantuan selang dan alat-alat medis, Amah masih bisa bertahan. Namun malam ini, di mana Amah merintih, M pun bangun dari tidurnya. Dia mengetahui Amah akan meninggalkan dirinya selamanya. Mata M tak tertahankan lagi, air matanya mengalir terus tak terbendung membasahi pipinya. Di pertengahan saat M berdoa, Amah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di pagi hari, M dan ibunya tengah sibuk sedang mempersiapkan prosesi penghormatan terakhir kepada Amah. Tiba-tiba M mendapat telepon dari nomor yang tak dikenal. Di situ M diberitahu dari pihak bank bahwa dirinya telah mendapatkan uang dari hasil tabungan Amah. M pun tidak percaya dan kaget. Akhirnya dia bergegas ke rumah untuk melihat buku rekening tabungannya milik Amah. M mengambil buku tabungan itu dari tas yang biasa dijinjing oleh Amah dan ternyata setelah dilihat dari buku rekening yang telah dibuka M atas nama dirinya, M. Info dibuat bahwa rekening dibuka oleh Amah itu semenjak M masih SD. Kemudian M mengingat-ingat kembali ketika masih SD dan ternyata benar Amah akan memberikan uang kepada M melalui tabungan yang dia tabung sepanjang masa. M meminta kepada bank untuk menarik uang semuanya dan menutup rekeningnya. Bersama ibu dan kedua pamannya, M melakukan prosesi pengantar jenazah sesuai tradisi menggunakan peti. Di sepanjang jalan, M mengetuk peti itu, sehingga M harus berteriak dan memberitahu kepada Amah bahwa tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Amah. Hingga sampailah di sebuah pemakaman. Pemakaman itu luas dan mahal. M telah membeli tanah seluas yang telah diimpikan oleh Amah. Permintaan Amah akhirnya terkabul juga. Harapan Amah pun terlaksana karena panjang keluarga M menyapu makam akhirnya menjadi terkabulkan, yaitu berkumpul bersama keluarga.